Baik semuanya, shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Reza dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Dia masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun keadaannya masih sama, tetapi tidak mengurangi sukacita kita semua ya untuk beribadah. Ya, semuanya harus semangat. Baik adik-adik, semuanya ambil sikap yang baik. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulang pujian ini dari awal. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari.
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh menaikkan pujian kami, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, baik adik-adik semuanya, persiapkan Alkitabnya. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54 sampai dengan 60. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54 sampai dengan 60. Kareza akan baca untuk kalian semua. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah adik-adik, hari ini kita akan masih belajar tentang ketaatan taat dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, minggu lalu mestinya juga menceritakan kisah tentang Stefanus ya. Di dalam Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 6 ya. Adik-adik masih ingat ceritanya tentang apa? Ya, tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani. Dan Misnia juga sempat menyinggung tentang tokoh Stefanus. Stefanus yang taat, yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam pelayanannya dia tetap taat dan juga setia. Dan juga sempat disinggung mengenai tuduhan Stefanus ya, di mana dia dituduh tentang Stefanus menghujat hukum Taurat ya. Tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Stefanus. Dan kali ini kita akan belajar dari Stefanus mengenai
pembelaan dari Stefanus sendiri hingga kepada kematian Stefanus, di mana ia tetap taat, di mana ia tetap setia di dalam pelayanan dia, di dalam pelayanan Stefanus. Nah, di pasal 7 ini adik-adik menceritakan tentang pembelaan Stefanus di hadapan mahkamah agama. Nah, ia dituduh menghujat bait Allah, ia dituduh menghujat hukum Taurat. Nah, ya. Tetapi apakah Stefanus diam begitu saja? Tentu tidak, ya. Dia membela dirinya. Stefanus menjawab, ia membela dirinya. Dalam pembelaannya dia menceritakan sejarah bapak-bapak leluhur bangsa Israel, ya, dari Abraham, Ishak dan juga Yakub, ya. Tidak hanya di situ saja, Stefanus juga membongkar seluruh keburukan orang Israel dalam hal beribadah. Nah, mereka melakukan ibadah mereka hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kegiatan yang wajib yang harus dilaksanakan, ya. Dan orang-orang Israel juga ialah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang munafik, ya. Mereka hanya sekedar tahu hukum Taurat, ya, tetapi mereka tidak menghidupi hukum Taurat itu sendiri, ya. Mereka sebenarnya tidak terlalu paham terhadap hukum Taurat, ya. Mereka tidak terlalu mengerti dengan hukum Taurat, ya. Mereka juga tidak mengenal Mesias yang telah diutus Allah. Wah, parah sekali, ya. Mesias telah mati untuk kita semua, tetapi mereka masih tidak mengenal Mesias itu sendiri, Yesus itu sendiri. Mereka tidak mengenal Yesus, ya. Padahal Yesus sudah diutus oleh Allah, tetapi mereka tidak mengenal. Dan ada yang lebih parahnya lagi. Stefanus mengatakan mereka membunuh para nabi. Parah sekali, ya, sungguh kejam. Bukan hanya para nabi, dia juga membunuh Yesus sendiri yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, utusan dari Allah. Mereka bunuh. Itulah suatu kekejian, itulah suatu keburukan, ya, dari mereka, dari orang-orang Israel, ya. Dan itulah yang Stefanus katakan dalam pembelaannya di depan mahkamah agama. Dan di ayat yang ke-54 pasal 7 adik-adik bisa lihat, ya. Di situ dikatakan sangat tertusuk hati mereka. Iya, jelas. Karena Stefanus sudah membongkar seluruh kejahatan orang-orang Israel pada masa itu, ya. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Gertakan gigi itu artinya sangat marah, ya. Mereka ini sudah sangat marah, dan pada akhirnya Stefanus dihujat, Stefanus dilempari, ya. Dengan ketaatan Stefanus ini mengajarkan kepada kita semua untuk ketaatan adik-adik semua, ya. Taat itu kita harus siap menerima masalah yang ada, ya. Apapun resikonya, apapun masalahnya di depan di dalam kehidupan kita,
kita harus tetap taat, ya. Stefanus menghadapi begitu banyak masalah, ya. Dia dihujat, dia dilempari, segala macam difitnahkan kepada dia, ya. Tetapi karena penuh dengan Roh Kudus, Stefanus dengan ketaatan, dengan keberaniannya, dengan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, dia memberanikan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, bagaimana Stefanus bisa tahu semuanya hal itu? Ya, Stefanus cinta akan firman Tuhan, sehingga dengan Roh Kudus Stefanus dimampukan untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Itu ya. Jadi adik-adik, kita taat, kita benar-benar harus taat, ya. Di dunia ini ada begitu banyak masalah, ya. Baik dari teman-teman, dari lingkungan sekitar kita, dari tetangga-tetangga kita harus tetap taat, ya. Taat itu sesuatu hal yang sangat mahal, ya. Ingat, taat itu mahal. Harus taat, kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan, ya. Ketika adik-adik sudah besar, ingat bahwa kita harus taat dari sekarang sampai selama-lamanya. Apapun keadaannya, kita katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau taat, ya. Itu saja untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Ingat adik-adik, taat dari sekarang untuk selama-lamanya, ya. Taat 100%. Baik, kita akan menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama, menguatkan kami semua untuk kami lebih taat lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Apapun masalah kami, ajarlah kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada, buat mama papa kami, kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh, jika ada mereka yang sakit, Tuhan pulihkan. Dalam pergumulan berat, Tuhan tolong membukakan jalan bagi setiap mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa kami ini, bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, memulihkan bangsa kami ini dari segala masalah yang ada. Kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengatasi setiap masalah kami. Kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian. Bapa, terima kasih.
Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk tetap setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan beraktivitas seperti biasanya. Kami akan kembali dalam aktivitas kami. Tuhan Yesus senantiasa melindungi kami, berada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.